Jadi hari ini topik kita adalah salam sholat, salam sehat, atau judul kita lebih praktis mungkin filosofi salam sholat. Filosofi salam sholat. Iya, itu saya pikir-pikir judul ini lebih mudah difaham ya. Oh gitu ya. Filosofi salam sholat. Filosofi salam sholat. Ingat, ini ada di buku halaman 73 dan 74. Allah Gini ya, filosofi salam sholat. Ada beberapa filosofi ya, di balik ajaran salam ini ada apalah, maksudnya begitu. Satu ya, hidup ini selalu antara hablum minallah dan hablum minannas. Ini catat. Antara hablum minallah dan wa hablum minannas. Jangan lupa. Kenapa antara, Prof? Seluruh ibadah itu harus bisa dikaitkan dengan hablum minallah, hablum minannas. Itu ya. Umpamanya saya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan hablum minallah. Tetapi nanti harus punya efek ketika itu kemudian bagaimana hablum minannasnya. Gitu loh. Jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang memberi rezeki saya kecuali Allah. Kemudian setelah itu itu melahirkan nanti kita semangat memberi karena semua yang saya peroleh itu dari Allah. Dan dipergunakan untuk menyenangkan makhluknya Allah. Loh gitu, Mbak. Oh, okay. Makanya salam itu dilakukan akhir berpuluh-puluh doa ya. Berpuluh-puluh doa. Beribu-ribu kata di dalam salat itu adalah menyanjung Allah. Ya, menyanjung Allah. Memuji Allah. Bersujud kepada Allah. Rukuk kepada Allah, ya. Terus. Apa terus begitu? Jangan. Saatnya Anda itu menoleh gitu. Sekarang saatnya Anda melakukan sesuatu untuk umat manusia. Maka jangan hanya mengunjungi masjid, tetapi kunjungilah tetanggamu. Allahu Akbar. Ya kan, Mbak? Ya, Prof. Hablum minallah, ibadah itu begitu. Wah. Hablum minallah. Mendekatlah kepada Allah, kemudian setelah itu mendekatlah kepada orang-orang yang tidak punya. Orang-orang yang butuh perhatian. Apakah hanya orang yang sakit saja? Enggak. Itu. Bisa saja Anda mengunjungi orang yang sedang bersedih karena mau menjelang pensiun. Enggak semua orang, Mbak, menjelang pensiun itu senang ya. Besok kerja apa? Saya nanti kalau enggak punya penghasilan, jangan-jangan kemudian istri saya itu kemudian mudah marah ya. Dulu tuh sayang, kemudian itu ada perasaan-perasaan gitu tuh muncul. Besok kalau ini gimana terus. Itu loh, Mbak, itu. Jadi maka datangilah, hiburlah, berilah semangat. Itu agama. Jadi agama ini adalah mengajarkan orang itu antara dua kutub ini harus berjalan. Jadi hablum minallah wa Iya. hablum. Jangan hanya mengunjungi masjid, tapi juga kunjungilah orang-orang yang membutuhkan perhatian Anda, loh gitu loh. Jadi doa, rukuk, sujud, setelah itu kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Kanan ke kiri. Ya, Quran itu kalau dibuka, Mbak. Ya. Quran itu kalau dibuka, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya itu kan. Jadi Quran itu ketika dibuka, itu kemudian berimanlah kamu, lalu sholatlah kamu, kemudian yang ketiga, dan berikan sebagian rezekimu. Imanlah kamu, sholatlah kamu, ibadahlah kamu, jangan hanya iman, ya, tapi tunjukkan dalam praktek imanmu itu, ya, tunjukkan dalam praktek imanmu itu. Masya Allah. Ya toh? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu
sebagian dari rezeki wa mimma itu sebagian, tidak semuanya. Dan sebagian dari yang sudah diberikan Allah itu berikan kepada orang lain. Jadi Quran itu dibuka blok itu sudah kelihatan. Hablum minallah, hablum minan nas. Gitu ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Dibuka. Haji itu Mbak ya, haji coba perhatikan. Haji itu kan ibadah. Ya. Haji itu ibadah, tetapi di situ ada juga ibadah yang hablum minan nas. Kamu jangan hanya muter di Ka'bah terus, tapi kamu juga perhatikan mulutmu itu jangan sampai melukai orang. Allah, ya Prof. Ya toh? Yeah. Mulutmu jangan melukai orang. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Jangan berbantah-bantah untuk apa toh? Masya Allah, ya Prof. Gitu. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu Quran kan? Itu maka ketika haji itu kamu sedang menyembah Allah, tetapi jika perhatikan di situ jangan berbantah-bantah, jangan melakukan hal-hal yang itu sampai tidak hanya itu, sampai kepada burung-burung itu jangan kamu lukai, ya kan? Coba. Iya, Bro. Burung-burung jangan dilukai. Nah, jadi daun-daun. Iya, daun-daun, tumbuh-tumbuhan itu jangan dicabut. Sampai sebegitunya, Iya, Prof ya. Jadi agama itu memang. Jadi tolong diingat-ingat. Saya tidak akan kagum kepada Anda. Anda itu wiritanya jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Saya enggak. Iya, saya bagus. Tapi saya harus tahu dulu. Bagaimana hablum minan nas Anda? Anda membaca Quran sampai khatam setiap hari satu kali khatam. Iya, tapi saya tunggu dulu. Itu. Bagaimana kamu dengan istrimu? Bagaimana kamu dengan suamimu? Bagaimana kamu dengan orang tuamu? Bagaimana kamu dengan anakmu? Masya Allah. Maaf loh Mbak, tidak hanya ada anak yang durhaka, tapi ada juga orang tua yang durhaka. Orang tua yang durhaka, Prof. Ya iya toh. Jadi jangan kemudian menganggap hanya ada anak yang durhaka. Enggak. Ini di orang dunia tua. ada. Orang tua yang durhaka itu ada. Lah yang anak itu disuruh mencuri, anak diajari meminta, itu kan anak yang orang tua durhaka. Kemudian orang tua yang kalau bicara itu jorok-jorok ya. Itu. Di depan anaknya di depan termasuk... anaknya itu kan orang tua durhaka. Itu ngajari anaknya, ngajari cucunya loh. Iya toh Mbak. Jadi orang tua ketika tidak memberikan tauladan yang baik ya di itu orang tua anak, durhaka toh. Itu orang tua durhaka. Iya. Waduh itu anak baru merangkak ekonomi, permintaannya itu banyak Pak. Itu. Ya Allah. Belikan saya HP, kemudian saya tolong ziarah Wali Songo. Wali Songo itu padahal Prof ya. Itu pagarmu itu doyong, tolong diganti terus. Sampai ini beban rumah tangganya dikacau. Allah karya. Apa enggak orang tua durhaka begini nih? Wah, ya Allah ya Rabbi. Nah, maka sekali lagi hidup itu seperti itu. Filosofi salam itu tidak main-main. Allahu Akbar. Profesor mudah-mudahan sehat terus. Amin. Yalah harus sehat. Saya tunggu. Sehingga terus Saya bersama tunggu. kami, ya Allah. Tuh. Saya tunggu. Mana sekarang? Anda istighosah. Anda ikut toreko. Baik, tapi saya tunggu. Saya tunggu kata Allah. Itu kan hablum minallah, kan itu dengan saya. Saya tunggu bagaimana kamu dengan keluargamu, bagaimana kamu dengan tanggamu, bagaimana kamu dengan gurumu, bagaimana kamu dengan muridmu, bagaimana kamu dengan karyawanmu. Ya, saya tunggu. Kamu bersyukur, mensyukuri nikmatku. Saya tunggu sekarang. Syukurmu itu untuk ke manusia apa? Alhamdulillah. Tapi hartanya itu disimpan terus. Gitu. Masya Allah. Ini filosofi salam. Jadi saya tahu ini kajian ini tidak akan selesai hari ini. Ya, nggak hari ini nggak selesai. Jadi filosofi salam masih banyak lagi yang filosofi yang lain nanti ya. Jadi puasa
Ya Pak ya, puasa itu kan ibadah untuk Allah toh. Nggih, Gitu. Prof. Tetapi harus berujung. Harus. Berujung toh. Kalau maghrib Allah menyuruh nah, berikan itu berbuka puasa untuk orang-orang gitu. Toh? Supaya kamu nanti dapat pahala persis seperti pahala puasamu loh. Hablum minan nas lagi. Ya Allah. Nanti setelah Ramadan itu selesai, kata Allah, pahala Ramadanmu itu saya tahan. Ditahan ya, Saya Prof? tahan. Di langit tapi belum sampai ke langit. Saya tahan. Masih ditahan. Saya tunggu bagaimana kamu kepada orang lain. Sudah bayar zakat fitrah apa belum? Masya Allah. Hablum minan nas ya, Prof. Hablum minan nas. Saya tunggu kata Allah. Pahala puasamu itu saya gantung dulu. Jadi masih digantung. Gantung, Ya, nunggu hablum minan nasnya. Allah. Zakatmu bagaimana? Zakat profesimu, zakat fitrahmu gitu. Jadi setiap ibadah itu pasti berujung pada hablum Iya, minan Mbak, nas itu. ya, Kalau Prof, Anda ya? puasa, kamu bagus menahan makan, ya. Yes. Tapi sekarang saya tunggu. Nah, kamu kalau mudah terpancing marah-marah, lah ini Kudanya saya besar. baru tahu siapa kamu itu. Iya, Prof. Nah ini baru kamu buka kedokmu itu. Oh itu hablum minallah. Masya Salat itu juga ada salam kanan dan Salam. ke kiri, ada sholat jamaah dan sebagainya. Puasa ya begitu, zakat apalagi, kemudian haji. Iya dong Mbak. Jadi bisa menangis betul ya, Prof, ya, ketika salam ini ya, Prof, ya? Salam betul. Masya Allah. Sejauh mana salam saya kepada orang lain? Sejauh mana? Iya toh Mbak, itu sejauh mana hablum minan nas saya kepada orang lain? Sejauh mana salam Iya. saya kepada orang lain? Allah nunggu Mbak, nunggu. Iya ya kamu khusyuk, masya Allah. Itu saya kata Allah, saya tunggu. Setelah sholatmu itu bagaimana? Tutur katamu bagaimana? Sikapmu bagaimana kepada orang lain? Kepada orang non Muslim bagaimana? Nah, gitu. Kepada non-Muslim pun bagaimana? Kepada sesama Muslim pun bagaimana? Saya tunggu. Saya tunggu, kata Allah. Ya toh? Saya tunggu, kata Allah. Seluruh ibadah itu begitu. Maka filosofi salam yang pertama adalah menggabungkan kehidupan ini harus memperhatikan saya sudah baik kepada Allah, lalu bagaimana saya bisa baik kepada orang lain. Nah, ya kan gitu toh. Orang lain tuh jangan jauh-jauh lah. Kepada tetangga, kepada orang. Saya tanya dulu kepada istrimu bagaimana, kepada suamimu bagaimana. Iya, Prof. Ya, Suami. kepada anakmu bagaimana? Adilkah kamu kepada anak-anakmu? Toh? Adilkah kamu kepada anak-anakmu? Awas toh. Kamu tidak adil itu sama dengan menanam bom waktu saja. Nanti anaknya akan meledak suatu saat. Tuh, coba. Iya toh. Ya Allah. Ya, itu padahalmu bagaimana? Jadi kalau sudah menyangkut ini, itu kita kemudian bisa menunduk. Ternyata saya itu begini. Kamu kok mudah marah begitu, mudah tersinggung. Loh, masa sholat ngajari begitu? Ini filosofi salam yang pertama. Filosofi salam. Nanti setelah break ini, ya Mbak ya, saya jelaskan nanti filosofi yang kedua. Amin. Filosofi yang kedua. Yang pertama ya, Prof, ya, sudah membuat merinding pagi hari ini. Masya Allah, sejauh mana salam Anda kepada orang lain. Ya, jadi Sejauh mana? bagaimana perhatian Anda, sikap Anda, akhlak Anda, tutur kata Anda. Jadi jangan hanya wangi parfumnya. Ya, jadi. Tapi yang ditunggu Allah itu tidak hanya parfum waktu sholat, tetapi tutur katamu itu adalah parfum untuk orang lain. Itu. Tutur katamu itu, wajahmu itu adalah obat untuk orang lain. Tanganmu itu tidak hanya untuk takbir, tapi memberi. Itu.
Prof, bikin gemetar, Prof. Tanganmu itu tidak nyetak, tapi memberi. Ya Allah. Saya berkali-kali bercerita, jangan bercerita kepada orang tentang seberapa banyak Anda diberi orang. Tetapi kita itu harus berpikir sejauh mana kita memberi. Sebab kehormatan itu adalah ketika memberi, bukan ketika diberi. Agama itu mengajarkan kita kewibawaan. Agama ini mengajarkan kita itu menjadi orang yang di atas, bukan di bawah. Masya Allah. Sekali lagi, filosofi salam adalah bagaimana kita memiliki perhatian kepada orang lain, khusyuk kepada orang lain, tapi juga khusyuk kepada Allah. Khusyuk kepada Allah, khusyuk kepada orang lain. Iya, kita tunduk kepada orang lain, artinya kita itu mencerminkan kekhusyukan kita dalam sholat itu di dalam pergaulan sehari-hari. Kalau begini semuanya tersenyum ya Prof ya? Ya senyum, ya sedih. Senyum. Ya senyum karena sedih. Ya senang. Tapi kalau sedihnya ya sedihnya karena kita ini merasa kena tampar toh Mbak, kena pasti, pukulan toh Mbak. Satu sisi kena tuh merunduk Prof, merunduk, malu. Selama ini salam kita masih. Saya kira begitu. Kita break dulu, nanti kita lanjut.